Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Agustin Teresani dengan NIM J1B024100050. Untuk perhitungan kali ini kita akan menghitung evapotranspirasi acuan atau ETC menggunakan metode Feynman-Montet. Langkah pertama yang kita harus lakukan itu kita mengumpulkan data cuaca yang tersedia di lokasi stasiun beserta data elevasi dan data lintang stasiun. Pada langkah pertama ini, kita sudah mengetahui beberapa data agar kita bisa menghitung perhitungan selanjutnya. Untuk langkah kedua, yaitu kita menghitung besarnya nilai tekanan uap jenuh berdasarkan data suhu udara dengan persamaan 14, di mana persamaan 14 ini yaitu ES sama dengan 0,611 expo dalam kurung 17,27 dikali T dibagi T plus 237,3, di mana hasilnya itu adalah 3,3825 kPa. Langkah ketiga yaitu kita harus menghitung besarnya tekanan uap aktual berdasarkan data kelembapan udara dengan persamaan 15, di mana persamaan 15 itu yaitu EA sama dengan ES dikali RH. ES-nya itu kita dapatkan dari hasil dari langkah kedua yaitu 3,3825 dikali RH-nya itu yang sudah kita ketahui itu adalah 90%, dan hasilnya itu adalah 3,0442 kPa. Selanjutnya itu adalah ke langkah keempat yaitu kurangkan nilai tekanan uap jenuh dengan nilai tekanan uap aktual atau hasil langkah 2 dikurangi dengan langkah 3, di mana hasilnya itu adalah 0,3383 kPa. Selanjutnya itu adalah langkah kelima, di mana langkah kelima ini adalah tentukan nilai perkalian antara konstanta 4098 dengan hasil langkah 2 atau tekanan uap jenuh, di mana hasil langkah 2 itu adalah 3,3825 dikalikan dengan konstanta 4098 dan hasilnya adalah 13.861,485. Selanjutnya itu adalah langkah ke-6, di mana di langkah ke-6 ini kita menghitung perkalian antara konstanta 0,00163 dan data tekanan udara di lokasi stasiun. Untuk sebelum menghitung konstanta 0,0163 ini dengan mengkalikan dengan tekanan udara, kita harus mengetahui dulu tekanan udara yang ada di lokasi tersebut. Untuk mencari tekanan udara di lokasi tersebut, kita harus menggunakan persamaan yang sudah tertulis, dan hasilnya itu adalah 100,216. Dan selanjutnya itu adalah kita mengalihkan konstanta 0,00163 dengan tekanan atmosfer di lokasi tersebut yaitu 100,216, dan hasilnya itu adalah 0,1634. Selanjutnya itu adalah ke langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini kita harus menghitung besarnya nilai panas laten berdasarkan data suhu udara dan menggunakan persamaan 19. Persamaan 19 adalah sebagai berikut yang sudah tertulis, dan hasilnya itu adalah 2,4394 mj per kilogram. Dan langkah ke-8 yaitu adalah menghitung nilai konstanta fisikometrik dengan membagikan hasil nilai langkah 6 dengan langkah 7 atau menggunakan persamaan 17, di mana persamaan 17 ini sudah kita tuliskan yaitu Y sama dengan 0,10063 dikali P dibagi sigma lambda. Hasilnya itu adalah 0,0669 kPa per derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah langkah 9, di mana langkah 9 ini kita menghitung nilai dari T sama T plus 237,3 pangkat 2, dan hasilnya itu adalah 69.379,56. Selanjutnya itu ke langkah ke-10. Langkah ke-10 ini menghitung nilai kemiringan kurva tekanan uap dengan membagikan hasil langkah 5 dengan langkah 9 atau menggunakan persamaan 16, di mana persamaannya itu adalah delta sama dengan 4098 ES dibagi dalam kurung T ditambah 237,2 pangkat 2, dan hasilnya itu adalah 0,1998 kPa per derajat Celcius. Selanjutnya itu adalah ke langkah 11, di mana langkah 11 ini kita harus pembagian antara konstanta 900 dengan suhu Kelvin, di mana suhu Kelvinnya itu kita harus
ketahui dulu, di mana suhu Kelvin itu kita mengubah derajat Celcius ke Kelvin itu kita harus menjumlahkan dengan 273 sama suhu derajat Celcius, dan hasilnya itu adalah 299,1, dan di hasilnya untuk 900 dibagi 299,1 adalah 3,0090. Selanjutnya adalah ke langkah 12, di mana langkah 12 Selanjutnya ke langkah 12. Langkah 12 ini tentukan hasil perkalian data kecepatan angin, hasil langkah 8, langkah 4, dan langkah 11. Di mana hasil perkalian dari langkah yang ketiga ini adalah hasilnya adalah 0,0681. Selanjutnya itu adalah langkah 13. Hitunglah besarnya nilai sudut deklinasi berdasarkan persamaan 8. Sebelum menghitung atau mencari sudut itu, kita harus mengetahui jumlah hari dalam bulan Januari, Februari, Maret, dan April, dan selanjutnya itu kita jumlahkan. Selanjutnya itu kita integerkan hasil dari jumlah hari itu. Hasilnya itu adalah 120, dan rumus deklinasi ini adalah 0,049 sin 2 dalam kurung 2pi per 365 dikali J min 1 dikurangi 1,39 dalam kurung, dan hasilnya itu adalah 0,2555 radian. Selanjutnya itu adalah langkah ke-14, yaitu hitung besarnya jarak relatif matahari dengan bumi menggunakan persamaan 7. Persamaan 7 ini adalah dr sama dengan 1 plus 0,033 dikali cos dalam kurung 2pi per 363 dikali J. Hasilnya itu adalah 0,9843. Selanjutnya itu ke langkah 15, di mana berdasarkan data letak rentang stasiun, tentukan nilai sudut saat matahari terbenam dengan menggunakan persamaan 6. Sebelum melakukan atau mencari dengan persamaan 6, kita harus mengetahui letak lintang dari lokasi yang kita hitung. Karena Lombok berada di lintang selatan, jadinya hasil dari letak lintangnya itu adalah minus, yaitu hasilnya itu minus 0,1528. Dan hasil dari perhitungan persamaan 6 itu adalah 1,5306 radian. Selanjutnya itu adalah langkah 16, di mana langkah 16 ini kita harus mencari lama maksimal penyinaran, ya dengan simbolnya itu N. Rumusnya itu N sama dengan 24 dibagi V dikali WS, di mana hasilnya itu adalah 11,6929 per jam. Nah, selanjutnya itu ke langkah 17, di mana langkah 17 ini kita harus menentukan nilai radiasi ekstraterestrial atau RA berdasarkan persamaan 5, di mana rumusnya itu adalah yang sudah tertera di tulisan. Karena rumusnya terlalu panjang mungkin tidak bisa dijelaskan, dan hasilnya itu adalah 33,1791. Selanjutnya itu adalah langkah 16, di mana langkah 16 ini adalah hitung nilai radiasi matahari atau RS berdasarkan data langkah 16 dengan data lama penyinaran matahari atau menggunakan persamaan 4, di mana kita menggunakan rumus pada langkah 16 ini adalah RS sama dengan 0,25 plus 0,5 N kecil dibagi N besar dalam kurung dikali dengan RA. Dan hasil dari perhitungan pada langkah 18 ini adalah 16,8085. Selanjutnya itu adalah langkah 19, di mana langkah 19 ini adalah menghitung faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyinaran matahari menggunakan persamaan 11, di mana persamaan 11 ini adalah F sama dengan 0,9 N kecil per N besar dijumlahkan dengan 0,1, dan hasilnya itu adalah 0,5618. Selanjutnya itu adalah ke langkah 20, di mana langkah 20 ini adalah menghitung besarnya radiasi gelombang pendek RNS berdasarkan hasil langkah 17 dan nilai albedo dengan menggunakan persamaan 3. Untuk langkah 20 ini kita menggunakan rumus RNS sama dengan 1 dikurangi albedo dikali RS, di mana kita sudah
menemukan nilai RS pada langkah 17 dan hasilnya itu adalah 12,9425 mj per meter kubik per hari. Selanjutnya itu adalah ke langkah 21. Di mana langkah 21 itu adalah hitung nilai emisivitas atmosfer berdasarkan persamaan 12. Persamaan 12 sebagai berikut dengan hasilnya yang sudah dihitung adalah 0,09557. Selanjutnya langkah 22 yaitu menentukan nilai hasil perkalian antara konstanta Stefan Boltzmann dan pangkat 4 suhu Kelvin, di mana rumusnya itu adalah sebagai berikut dan hasilnya itu adalah 39,2158 dan selanjutnya itu adalah langkah ke-23, di mana langkah ini tentukan nilai radiasi gelombang panjang atau RNL berdasarkan hasil perkalian langkah 18, langkah 20, langkah 21 atau menggunakan persamaan 10. Di mana kita di sini menggunakan perkalian antara persamaan 18, 20 dan 21 dan hasilnya itu adalah 2,1106. Selanjutnya itu adalah langkah 24, di mana langkah 24 ini kita harus menghitung besarnya nilai radiasi neto dengan mengurangi langkah 19 dengan langkah 22, di mana hasil pengurangannya itu 10,8319 mj per meter persegi per hari. Langkah 25 adalah menentukan perkalian antara konstanta 0,408 hasil langkah 10 dan langkah 23, di mana hasilnya itu adalah 0,8830. Selanjutnya itu adalah ke langkah 26, di mana langkah 26 ini adalah menjumlahkan hasil langkah 12 dan langkah 24, di mana penjumlahan ini hasilnya itu adalah 0,9511. Selanjutnya itu adalah ke langkah 27, di mana langkah 27 ini adalah berdasarkan data kecepatan angin hasil langkah 10, langkah 8, hitunglah nilai dari delta plus Y dalam kurung 1 plus 0,34 U2. Hasilnya itu adalah 0,2894. Selanjutnya itu adalah untuk langkah yang terakhir atau menghitung besarnya nilai ETO dengan membagi hasil langkah 25 dengan hasil langkah 26, di mana hasil pembagi ini langkah 25 itu adalah 0,9511 dan langkah 26 itu adalah 0,2894 sama dengan 3,2864. Di sini kita sudah mengetahui nilai ETO. Untuk langkah selanjutnya yaitu menghitung evapotranspirasi tanaman atau ETC, di mana yang harus kita ketahui untuk menghitung ETC ini adalah ETO dan KC, di mana ETO-nya sudah kita dapatkan yaitu 3,2864 dan untuk nilai KC brokoli itu adalah 0,95, di mana rumus untuk mengenali ETC itu adalah ETO dikali KC, di mana ETO itu 3,2864 dikali 0,95 dan hasilnya itu adalah 3,12221. Dan di sini kita sudah mengetahui ETC untuk menghitung evapotranspirasi tanaman.